Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau, Tuhan. There is no other name like you. Malam hari ini kami sanjung tinggi Engkau. Kami beri pujian yang terbaik dari hati kami yang paling dalam bagi Engkau, Tuhan. We give you praise. Namamu ditinggikan, Yesus. Nama Yesus. Malam hari ini kami bawa pujian yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Let's worship the Lord. We give you praise, oh we give you praise, God. We adore you, Lord. Malam hari ini tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Namanya disebut Immanuel.
datang sampai kapanpun. Dia tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sekali-kali pun membiarkan Anda dan saya. Yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Give to the Lord the big hand. Let's say hallelujah. Engkau ditinggikan setinggi-tingginya. In Jesus mighty name. Hallelujah. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Berapa di antara saudara percaya bahwa kasih setia Tuhan yang dahsyat itu selalu dilimpahkan hari lepas hari dan rahmatnya itu selalu baru. Jadi jika engkau menghadiri doa malam mungkin setiap minggu, izinkan Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat dan selalu baru setiap hari. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tulis bahwa Dia Tuhan yang sangat terbaik seumur hidup. Thank you Jesus. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Lagu ini saya tulis ketika papa angkat saya, dia lagi jalan ke Singapura dan ketika nggak sengaja dicek dan dinyatakan jantungnya kritis. Dan saat itu juga harus menjalani tindakan yang cukup besar. Dan dengan bercucuran air mata, hanya lagu ini yang tiba-tiba keluar dari mulut saya dan terus saya nyanyikan bahwa apapun boleh terjadi, tapi kita simpulkan bahwa Dia Tuhan yang sangat baik. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Oh, yang sepakat bahwa Dia sangat baik. Sing it again. Yesus, kau sungguh. Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, oh menyimpulkan Tuhan baik atau tidak, itu tidak tergantung apa yang di depan kita. Tapi Alkitab mencatat, for the Lord is good. Selama-lamanya, forever and ever. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, He is so good. Dia tetap baik. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Malam hari ini secara singkat saya ingin membagikan bahwa saking baiknya, Alkitab mencatat Dia memberikan kehormatan yang luar biasa kepada setiap anak-anaknya. Ada banyak sekali janjinya. Salah satu janjinya, Dia katakan, when you pray, saat engkau berdoa, Dia menyendengkan telinganya dan mendengarkan setiap doa kita. Watchman ini berkata,
Andai kata aku salah berdoa, andai kata aku kurang pintar cakap mengucapkan doaku, tapi dia katakan Tuhan akan menjawab kerinduan sesungguhnya yang tidak bisa kita ucapkan dengan baik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara, kadang kita benar-benar melihat, oh iya Tuhan menjawab doa. Kadang kita bisa lupa kalau dia menjawab doa. Padahal firman Allah berkata, saat engkau meminta, Matius 7 ayat 7. Saat kita meminta, dia memberikan. Saat kita mencari, Alkitab mencatat dia, kita akan mendapatkan. Saat kita mengetuk, Alkitab mencatat bahwa pintu akan dibukakan. Dan itu tidak terjadi untuk 1-2 orang. But for everyone, setiap orang, Anda dan saya, siapapun kita, Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa. When we pray, saat kita berdoa dan mencari dia, Alkitab mencatat, dia memberikan waktunya, memberikan telinganya. Bahkan Alkitab mencatat dia mendengar doa dan menjawab doa kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada satu lagu lama yang mungkin kita pernah tahu, lagu ini lagu lama banget dulu waktu papa saya, kami keluarga kacau. Jadi papa mama kalau berantem itu bisa pakai benda tajam. Jadi kalau mereka sudah, karena papa saya juga kavaleri, jadi tatonya banyak banget dan pernah juga tembak orang. Karena ya gitulah, saudara mama saya juga ikut karate, ikut silat. Jadi saudara, dan kami keluarga kacau. Dan berapa kali mengalami hal-hal yang mungkin sulit saudara. Dan saya belum begitu tahu apa-apa, hanya saya akan naikkan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Boleh panggil sama-sama, Yesus, Yesus. This is so hard. Dengar. Janganlah Tuhan, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, Anda bayangkan, Tuhan tidak pernah melepaskan, tidak pernah berkat-Nya meleset. Dia selalu tepat sasaran. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa di antara kita pulang dari ibadah, ataupun mungkin setelah kita berdoa dengan semangat, dan ketika kita pulang dan kemudian tidak ada jawaban doa, Anda dan saya langsung ciut dan langsung menyimpulkan, oh Tuhan tidak mendengar doa saya. Padahal Alkitab mencatat, keep on praying. Soal dia menjawab atau tidak, itu bukan bagian kita. It's not our business. Bagian kita berdoa, bagian kita meminta, bagian kita tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Bagian surga menjawab tepat pada jadwalnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Dan seharusnya menjadi bagian setiap orang percaya. Mazmur 65 ayatnya yang kedua. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu mendengarkan doa.
Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Engkau, kepadamulah datang semua yang hidup. Saudara bayangkan, Alkitab mencatat bahwa saat kita meminta Dia memberikan. Saat kita berdoa Dia mendengar. Saudara bisa bayangkan jika anak saya ada yang sudah bekerja dan ada yang sedang kuliah sambil bekerja, ada yang masih sekolah yang jauh jaraknya. Jadi waktu dia masih kecil, saat misalnya belum tepat waktu untuk kita kasih surprise atau hadiah, suami saya nggak tahan. Dia ingin cepat-cepat kasih, saudara. Padahal belum tepat waktu karena ada sesuatu yang ingin kita kasih buat anak saya biar jadi surprise. Tapi kemudian suami saya nggak tahan karena anak saya selalu bilang, "Pa, drumnya itu bagus banget ya. Kalau aku bisa main, Pa, drumnya itu enak banget. Pa, taruh di kamar ini aja, Pa." Dan seperti itu, saudara, belum waktunya. Karena anak saya percaya bahwa suami saya, papanya, bisa mengabulkan permintaannya. Suami saya secepatnya memberikan sebelum jadwal yang kita rencanakan. Saudara, apalagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat Dia bukan hanya mendengarkan, tapi Dia menjawab setiap doa kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dan sebaliknya saudara, andai kata ada seorang anak yang datang kepada papanya dan berkata kepada papanya, "Pak, aku sebenarnya pengen drum, tapi kayaknya papa nggak punya uang, papa nggak cukup mampu untuk membeli drum." Tapi papanya bilang begini, "Sanggup nak, papa bisa beli drum, papa sanggup, papa bisa kerja keras." Anaknya datang lagi dan berkata seperti ini, "Nggak usah Pak, papa nggak sanggup, papa nggak perlu beli drum, papa nggak sanggup, nggak usah Pak, jangan bikin repot, nggak usah. Saya yakin juga papa nggak sanggup beli drum." Anda bisa bayangkan hancur hati seorang ayah seperti apa? Sama seperti Anda dan saya. Saat kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa untuk satu kebutuhan, untuk satu pergumulan, atau untuk keinginan, kerinduan kita, saudara. Dan sebelum kita habis berdoa dan kita menyimpulkan sendiri bahwa Tuhan tidak sanggup menjawab doa kita, kira-kira bagaimana perasaan, bagaimana saudara Tuhan terhadap kita? Padahal Alkitab mencatat bahwa surga, langit dan bumi Dia punya, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Tapi Tuhan ingin jika Anda dan saya percaya, kemudian Dia akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini. Markus 11 ayatnya yang ke-24. Boleh ditayang. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Saat kita berdoa kepada Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Jujur, waktu pertama saya mengikut Kristus, sampai bertahun-tahun, hidup saya itu antara beda tipis antara iman dan nekat. Hampir semua hidup saya melihat mujizat. Hampir setiap jalan-jalan saya melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena saya seperti anak kecil, saudara. Yang maju, belum dijawab, saya maju. Belum dijawab, saya percaya dengan polos. Belum dijawab, saya tidak undur, saudara. Dan kemudian banyak kali, the last minute, pada waktu-waktu yang terakhir, kemudian saya melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu terjadi bertahun-tahun dalam hidup saya, saudara. Tapi kemudian kadang ketika hidup berjalan biasanya Bapak Ibu, berapa di antara kita, kadang-kadang kita lupa. Dan kadang-kadang kita membatasi sendiri bahwa, oh ya kalau ini Tuhan bisa jawab. Kalau ini karena memang kondisinya tidak mungkin, oh Tuhan tidak bisa jawab. Dan kemudian sebelum Tuhan buat mujizat, Anda dan saya mulai menyimpulkan bahwa Tuhan mungkin tidak bisa jawab. Hari ini saya ingin membagikan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak mimpi, ada banyak harapan yang mungkin kita kubur. Karena sebelum Tuhan jawab kita sudah undur. So how? Bagaimana sehingga Tuhan bisa menjawab doa kita? Yang pertama, saudara, Alkitab mencatat doa yang dijawab oleh Tuhan sama seperti ketika Yesus di Taman Getsemani. Alkitab mencatat
Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapakku yang jadi. Jadi salah satu doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai maunya Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Pertanyaannya, ada di tempat ini Bapak Ibu, Anda bergumul untuk anak-anakmu bisa sekolah. Anda bergumul untuk anak-anakmu bisa kuliah. Kira-kira itu sesuai kehendak Tuhan atau bukan? Pasti sesuai kehendak Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika kita berdoa, ada doa yang langsung dijawab. Ada doa yang disuruh tunggu. Tapi kita bertekun dan kemudian dia menjawab. Ada doa yang memang dijawab tapi dengan kata enggak. Tapi jangan kita cepat-cepat putus asa. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, ada banyak orang yang dia mulai menyimpulkan bahwa oh enggak, saya kan kurang kudus, kayaknya kurang rohani. Kalau mungkin orang sana mungkin dia lebih dijawab doanya. Kalau saya kayaknya enggak. Saudara, izinkan Allah menyatakan pertolongan dan izinkan Anda melihat cara dia menolong Anda dengan cara mujizat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengalami mujizat tidak berhenti sampai hari ini, saudara. Sebab itu saya tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan kiri kanan, dia menjawab doa. Boleh colek kiri kanan, katakan dia menjawab doa. Doa yang kita naikkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Alkitab mencatat Anda akan melihat mujizatnya. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara, izinkan Allah menaruhkan semua keinginannya dalam hati kita. Saudara, ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi izinkan Allah menaruh apa yang menjadi isi hatinya dia. Dan akan melihat sulitnya pintu yang tertutup itu bisa diterobos. Ketika firman Allah berkata itu sesuai kehendak Allah. Anda hanya perlu maju dan berjalan bersama dengan Kristus. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dan kedua, apa yang membuat Tuhan menjawab setiap doa kita? Yang kedua, saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika kita berdoa, pastikan Anda sedang hidup di dalam ketaatan, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 8 dan dalam Yakobus dan juga Ibrani, di situ dikatakan Yesus dia taat sampai mati dalam permohonannya, dalam doanya. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Sebab itu Bapa sangat mendengarkan dia. Anda lihat saudara. Ketika kita berdoa dan kita sedang tidak taat. Atau kita sedang hidup dalam dosa. Anda tidak akan pernah melihat mujizat. Anda tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Izinkan Anda dan saya hidup dalam ketaatan. Dan kau akan melihat janji Allah digenapi secara luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Ada beberapa teman saya berdoa dengan luar biasa. Di saat yang sama dia sedang tidak taat. Di saat yang sama dia tidak mempedulikan Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Daud berkata seperti ini. Bolehkah aku naik ke gunungmu yang kudus? Bolehkah aku menghampiri engkau? Ini Daud seorang raja, saudara. Dan dia katakan, kalau ada niat jahat dalam hatiku, mungkin engkau tidak akan mendengarkan doaku. Saudara, Alkitab mencatat antara jawaban doa dan kekudusan itu ada hubungannya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Suatu waktu saya divonis dokter, mungkin saya pernah bersaksi, saudara. Dan dokter katakan tidak ada harapan buat saya. Saya berangkat ke Cina dan ke Singapura. Tetap tidak ada harapan. Tapi saya tahu bahwa hidup saya sepenuhnya bukan di tangan dokter, tapi di tangan Tuhan yang memelihara hidup saya. Dokter adalah perpanjangan tangan yang dipakai untuk kita menolong kita. Karena mereka sekolah untuk di bidang itu. Tapi izinkan ada dokter di atas segala dokter yang berkata bahwa dia tidak pernah berubah. Alkitab mencatat dalam Yohanes 9, Yesus berjalan berkeliling berbuat baik. Menyembuhkan orang sakit, melenyapkan setiap kelemahan. Dan Alkitab mencatat dalam Ibrani bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan itu tidak terjadi kepada 1-2 orang. Itu terjadi kepada
kepada setiap orang yang berjalan dalam keinginan Allah, yang berjalan dalam ketaatan kepada Allah, yang tidak mundur meski di tengah badai, yang tetap maju andai kata di depan jalan tertutup, dan Anda tetap berjalan sesuai dengan rencana Allah. Anda akan melihat pertolongannya tepat pada waktunya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Sehingga saya berangkat ke Cina dan ke Singapura, mungkin bisa ditayang gambarnya. Dalam keadaan yang sulit, saya tahu jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Saya tidak punya kemampuan yang lain, hanya kemampuan saya untuk berjalan dalam keinginan Allah, dan kemampuan saya untuk berjalan meminta pertolongan Tuhan, kemampuan saya untuk berjalan dalam ketaatan dan tidak khawatir, tidak takut dengan apapun. Sebab saya tahu tidak ada umur kita diatur oleh manusia. Alkitab mencatat umur kita penuh di tangan Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Sehingga kabar baik, jika ada di antara saudara yang sakit, jangan pernah takut. Jika umur kita masih harus penuh, mujizat pasti terjadi. Dan ketika saya berangkat ke Cina, ke Singapura, dokter katakan penyakit langka di dunia 108 dan mulai menyerang dengan kondisi-kondisi yang komplikasi yang sulit. Tapi saya datang kepada Bapa yang luar biasa. Saya katakan, Tuhan, jika masih ada umur saya di bumi, saya tahu rencanamu tidak akan pernah gagal. Saya meminta sebagai anak dan saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Hari itu tidak terjadi apa-apa bertahun-tahun. Tahun pertama, tahun kedua tidak terjadi apa-apa. Apa yang saya lakukan? Saya tetap mempercayai Dia. Caranya seperti apa? Saya angkat tangan saya dan tetap berkata, You are still my Savior. Engkau tetap Tuhanku dan Juru Selamatku. Saya tahu saya sudah didengar oleh Tuhan. Tinggal saya menunggu kapan waktu itu datang. Dan apa yang saya lakukan dalam keadaan seperti itu? Saya tetap menceritakan kebaikan Allah. Saya tetap melayani Tuhan. Ada berapa di antara saudara, doa belum dijawab, Anda undur dari Tuhan. Doa belum dijawab, Anda mulai hilang pegangan. Doa belum dijawab, Anda give up. Anda berhenti melayani, berhenti mencari Allah. Padahal sometimes tinggal one step ahead, kemenangan ada di depan, Anda sudah menyerah terlebih dahulu. Tapi kabar baik, Yesus yang Anda dan saya sembah, Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia tidak tertidur. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Dan ketika pada waktunya, saya boleh melihat tangan Allah yang luar biasa. Pada detik-detik terakhir, hampir sebelum saya sepertinya nggak kuat melangkah, saudara. Saya pulang dari Cina dalam keadaan dia menyerang ke otak dan kondisinya drop sekali. Yang saya foto tadi pada tahun 2010, dan saya sakit dari 2008 dan bertahun-tahun. Di saat yang sama anak saya 2 sakit sampai berhenti sekolah dan mama saya stroke. Dalam keadaan seperti itu, saya punya alasan untuk saya undur. Tapi saya tahu at the time, hari pertama, saat saya berdoa, surga sudah mendengar. Tapi saya perlu tekun mempercayai Dia. Sebab itu yang terakhir, doa yang dijawab oleh Allah adalah doa yang Anda inginkan sungguh-sungguh. Percaya dengan iman bahwa Dia sanggup menjawab doa kita. Firman Allah berkata bahwa iman, jika tanpa iman tidak akan terjadi sesuatu. Ketika Anda bimbang tidak akan terjadi sesuatu. Iman adalah salah satu artinya, saudara. Iman dan trust, percaya, bahasa aslinya itu pistis atau piseo. Artinya apa? Menggantungkan seluruh hidup kita kepada seseorang. Jadi ketika Anda menyandarkan hidup Anda kepada pribadi yaitu Allah, jangan pernah takut jatuh. Jangan pernah takut Dia tidak tolong dan mencelakakan. Karena Alkitab mencatat dalam Yeremia 29 ayat 11 bahasa aslinya, dikatakan bahwa sesungguhnya Aku ini memikirkan rancangan apa yang terbaik buat setiap orang percaya. Jadi Dia bukan hanya menyiapkan, tapi Dia memikirkan rancangan yang terbaik. Anda bisa bayangkan, saya pulang dari Cina dalam kondisi memburuk. Anak-anak bolak-balik masuk kritis, saudara. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya katakan terima kasih. Saya tidak minta lagi, tapi saya mulai berterima kasih. Dan step by step, dan sampai hari ini anak-anak saya sembuh, mama saya yang stroke sembuh, saya pun mengalami mujizat, sembuh sampai hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Jangan pernah takut akan kesulitan apapun, ibu. Masih ada Tuhan. Andai kata tidak ada orang yang bisa menolong Anda, izinkan Allah Immanuel menyertai Anda. Dia tetap baik. Ada orang, tidak ada orang pun beside you. Dia tetap Allah yang dahsyat. Ada berapa di antara Bapak Ibu, Anda pulang dari gereja, engkau pulang dari doa, dan Anda give up karena doamu belum dijawab. Ada banyak doa saya sampai hari ini yang belum dijawab oleh Tuhan. But I still believe one day in His time.
Aku akan melihat kebaikan Tuhan. Daud berkata seperti ini, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti aku seumur hidup. Bahasa aslinya berkata dia bukan mengikuti, tapi mengejar aku, saudara. Ketika saya pulih, Tuhan membuka jalan yang lain, yang mungkin saya tahu ini kebajikan yang mengejar saya. Saya pulih, saya sembuh, dan Tuhan memberikan saya kesempatan boleh melayani. Tapi sebelum saya pulih, saya pernah lihat mimpi malam, ada seorang putri pakai gaun, tapi waktu itu saya masih mau dioperasi, saudara. Masih sakit. Ada tukang jahit, saya pulang ke Jakarta bilang ke suami dan ke teman-teman, saya lihat itu ruangannya keemasan. Apa saya mau dipanggil pulang? Tapi saya ingat saya pernah sekolah dari kecil, dari SD saya sudah belajar jahit dan pernah ambil sekolah. Saya bilang sama suami, saya boleh gak kalau sembuh, saya mau jahit. Saya mau melayani, tapi boleh gak? Saya lihat di mimpi kok itu ada tukang jahit, ada putri. Nah, saudara tahu, ketika Tuhan sembuhkan saya, salah satu kebajikan yang mengejar saya. Tuhan memberi kesempatan saya boleh terpilih menjadi desainer. Kalau Anda tahu Miss Universe, Anda tahu Miss World. Dan saya terpilih menjadi salah satu desainer untuk Miss World. Yesus tidak pernah berubah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin ada tayangannya, gambarnya. Anda bisa lihat orang yang pernah divonis dokter. Orang yang pernah kami mengalami musim-musim yang sulit. Air mata basah kering lagi, Bu. Tapi kami tetap percaya Tuhan itu sanggup. Saya buat gaun, buat crownnya. Saudara, dalam keadaan sedang menyelesaikan sekolah Alkitab, tapi baru sembuh, jadi belum sembuh total. Saudara, anak saya juga desainer, dan dalam Putri Indonesia beberapa kali, 2016, 2017, Keisha Waro, dan beberapa yang juaranya, kami boleh buat gaun. Siapa yang saya ingin bagikan hari ini? Yesus, kita luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Berapa di antara saudara yang hari ini Anda tidak akan berhenti berdoa? Boleh lambaikan tangan saudara. Jangan kita berpikir kebaktian doa ini, oh iya kebaktian tengah minggu biasa. Enggak, saudara. Ambil momen ini, Anda datang bersama anak-anak, datang bersama suami istri, datang menyembah Tuhan setiap hari Jumat. Dan Anda percaya bahwa doa-doa yang dinaikkan itu dijawab oleh Tuhan. Sehingga kebaktian ini bukan kebaktian biasa, tapi ini satu kehormatan yang luar biasa. Ada berapa di tempat ini anak muda, Anda mengubur mimpimu karena jawaban belum datang dan Anda pikir Tuhan tidak sanggup. Izinkan Allah menjawab doamu. Persoalannya, when is your last time? Kapan hari terakhir Anda berdoa dan Anda percaya dengan iman bahwa Dia sanggup menjawab. Mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ada berapa di antara saudara malam hari ini? Berdoa itu bukan panggilan hanya untuk pendoa-pendoa saja. Tapi Alkitab mencatat, dia katakan tetaplah berdoa. Alkitab mencatat tidak dikhususkan hanya untuk pendoa syafaat. Tapi Alkitab mencatat keep on praying. Tetap berdoa. Belum dijawab, tetap berdoa dengan tekun. Suatu waktu Anda akan melihat mujizat. Dan Anda terheran-heran melihat Allah yang hebat, yang dahsyat, yang Anda ikuti, yang Anda layani. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang tim Presemosi boleh bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik, teramat baik. Kasih-Mu nyata dari dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Boleh katakan Yesus.
Boleh beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Nama